Malam sekali lagi, Bapak Ibu. Selamat pagi untuk Hendrik di Atlanta. Malam ini firman Tuhan akan dibawakan oleh Bapak Yakob Darwan yang sudah kelihatan segar bugar. Puji Tuhan ya Pak Yakob ya. Ya, kami sangat senang Pak Yakob sudah bisa kembali kepada Tuhan, maksudnya berkhotbah di grup FWF. Terima Silakan kasih. Pak Yakob, kalau sebelum khotbah Ya, mungkin Pak Yakob mau sharing, bagi-bagi dulu untuk memberi kekuatan kepada kita begitu. Tuhan Yesus sangat baik terhadap kita semua ya, termasuk Pak Yakob amin. yang waduh dari lembah kekelaman boleh dibilang ya Pak Yakob ya, sekarang sudah di atas gunung. Tuhan udah memberi kekuatan, kesehatan, semua yang diperlukan. Silakan Pak Yakob. Thank you. Iya, iya, iya. Ya, terima kasih untuk doa-doanya, semuanya supportnya, perhatiannya buat saya. Dan ketika saya cek ke dokter, baik di Surabaya maupun di Makassar, terus cerita kepada dokter yang lainnya mengenai kejadian apa yang saya alami, semua dokter mengatakan bahwa itu adalah mujizat. Gitu. Saya bisa pulih dalam 1 minggu, gitu ya kan. Padahal itu 6 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Tapi kok bisa? Saya pun juga nggak tahu. Itu merupakan kasih karunia bagi saya. Sepertinya biasa-biasa, saya nggak sakit, gitu ya kan. Tapi dalam dunia pengetahuan itu kedokteran, wah itu amazing. Maka saya berusaha untuk menyelami apa yang dikatakan dokter berdasarkan pengetahuan dari dokter itu. Saya bersyukur Tuhan, mulai saat ini apa yang menjadi rencana. Saya mulai berbalik lagi, saya mau berbalik lagi untuk memenuhi panggilan Tuhan secara spesifik. Gitu ya. Memang saya sebagai gembala, tapi dalam hati kecil saya masih mencari apa sih yang Tuhan mau saya lakukan. Seperti apa yang dia rencanakan sejak saya ada di dalam kandungan. Jadi saya lagi mencari, makanya itu di doa saya berikan hati yang baru, roh yang baru, pikiran daripada Kristus. Dan saya percaya nggak ada roh yang tiba-tiba memberikan saya baru atau hati yang baru kalau saya tidak merenungkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Karena di dalam firman-Nya lah saya akan dibawa menuju kepada apa yang Kristus Yesus pikirkan dan rencanakan. Dan ketika hati saya, pikiran saya terpaut kepada firman-Nya, kepada kehendak-Nya, maka saya berpikir itulah dimulainya kehendak Allah bagi hidup saya yang baru. Itu sih. Ya, sekali lagi terima kasih untuk perhatian dan doanya bagi saya dari teman-teman semuanya di FWF ini. Thank you. Nah, malam Amen. ini Thank you. ya. Oke, malam ini saya kebagian dalam kejadian 30, ternyata kejadian 30 sudah dibahas oleh Pak Jimmy. Ya. Tapi ya nggak apa-apa, saya mau berusaha untuk ulang lagi, tapi nggak tahu apa sama atau enggak. Nanti Pak Hendrik Bun atau teman-teman yang sudah mendengar nanti bisa menambahkan atau menguatkan atau mengkoreksinya ya. Saya memulainya membaca dari Kejadian 29. Ini saya baca pelan-pelan aja ya, karena ini story-nya ini nggak bisa dipisah, nggak bisa dipedot. Saya mau semuanya kita mendengar mendengar bacaan dari Kejadian 29 ya, dimulai dari 31 gitu ya. Sampai nanti diteruskan pasal 30 sampai 14 ya. Oke, saya bacakan anak-anak Yakub. Kejadian pasal 29 ayat 31. Gitu. Ketika Tuhan melihat bahwa Lea tidak dicintai, dibukanyalah kandungannya. Tetapi Rahel mandul. Lea mengandung,
lalu melahirkan seorang anak laki-laki dan menamainya Ruben. Sebab katanya, sesungguhnya Tuhan telah memperhatikan kesengsaraanku. Sekarang tentulah aku dicintai oleh suamiku. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sesungguhnya Tuhan telah mendengar bahwa aku tidak dicintai. Lalu diberikannya pula anak ini kepadaku. Maka ia menamai anak itu Simeon. Jadi Simeon adalah anak yang kedua. Anak yang pertama dari Rahel dan Yakub adalah Ruben. Ruben artinya memperhatikan, melihat. Dan yang kedua Simeon yang artinya mendengar penderitaan, kesengsaraan. Jadi Tuhan mendengar penderitaanku, kesengsaraan yang aku tanggung. Maka itu namanya Simeon. Mengandung pula lah ia, lalu melahirkan seorang anak laki-laki yang ketiga. Maka ia berkata, sekali ini suamiku akan lebih berat, lebih erat kepadaku. Karena aku telah melahirkan 3 anak laki-laki baginya. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Lewi. Jadi Lewi artinya menyatu atau erat. Mengandung pula lah ia anak keempat. Lalu melahirkan seorang anak laki-laki. Maka ia berkata, sekali ini aku akan bersyukur kepada Tuhan. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Yehuda. Sesudah itu ia melahirkan lagi. Jadi Yehuda artinya pujian, syukur kepada Tuhan. Jadi Lea menamakan anak itu Yehuda. Kemudian pasal 30 ayat 1 ayat 1 ya. Ketika dilihat Rahel bahwa ia tidak melahirkan anak bagi Yakub, cemburulah ia kepada kakaknya itu. Lalu berkata kepada Yakub, berikanlah kepadaku anak, kalau tidak aku akan mati. Maka bangkitlah amarah Yakub terhadap Rahel dan ia berkata, akukah pengganti Allah yang telah menghalangi engkau mengandung? Kata Rahel, ini Bilhah, budakku perempuan, hampirilah dia, supaya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya olehnya ia melahirkan anak di pangkuanku, dan supaya oleh dia aku pun mempunyai keturunan. Maka diberikannya lah Bilha, budaknya itu kepada Yakub menjadi istrinya, dan Yakub menghampiri budak itu. Bilha mengandung, lalu melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Rahel, Allah telah memberikan keadilan kepadaku, juga telah didengarkannya permohonanku, dan diberikannya kepadaku seorang anak laki-laki. Itulah sebabnya ia menamai anak itu Dan. Mengandung pula lah Bilha, budak perempuan Rahel, lalu melahirkan anak laki-laki yang kedua bagi Yakub. Berkatalah Rahel, aku telah sangat hebat bergulat dengan kakakku, dan aku pun menang. Maka ia menamai anak itu Naftali. Jadi ketika dilihatnya bahwa Rahel mandul, artinya rahimnya tertutup atau mati. Lalu diberikannya Bilha, yaitu pelayan pembantu daripada Rahel, diberikannya kepada Yakub. Supaya melalui melalui budak Rahel ini, yaitu Bilha, Rahel mempunyai anak. Ya, anak yang pertama dari Bilha namanya Dan, yang artinya bahwa Tuhan memberikan keadilan. Jadi bukan hanya kepada Lea aja yang Tuhan memberikan anak, tetapi Tuhan pun juga memperhatikan Rahel dengan memberikan anak dari keturunan Yakub melalui budaknya Bilha. Dan anak yang kedua dari Bilha yaitu Naftali, yang artinya bergulat, bergumul ataupun pergumulan. Jadi ternyata melalui anak-anak ini kita tahu apa yang menjadi pemikiran dan apa yang ada di dalam hati Lea dan Rahel. Lalu
Ayat ke-9, ketika dilihat Lea bahwa ia tidak melahirkan lagi, diambilnyalah Zilpa, budaknya perempuan, dan diberikannya kepada Yakub menjadi istrinya. Dan Zilpa, budak perempuan Lea, melahirkan seorang anak laki-laki bagi Yakub. Berkatalah Lea, mujur telah datang. Maka ia menamai anak itu Gad. Gad dinamai artinya bersyukur, mujur, beruntung. Bukan bersyukur ya, mujur, beruntung. Jadi Lea menamakan Gad anak dari Zilpa itu Gad yang artinya mujur atau beruntung. Berkatalah Lea, aku ini berbahagia, tentulah perempuan-perempuan akan menyebutkan aku berbahagia. Maka ia menamai anak itu Asyir. Jadi Asyir artinya bahagia. Ketika Ruben pada musim menuai gandum pergi berjalan-jalan, didapatinya lah di padang buah Dudaim. Lalu dibawanya kepada Lea ibunya. Kata Rahel kepada Lea, berilah aku beberapa buah Dudaim yang didapat oleh anakmu itu. Jawab Lea kepadanya, apakah belum cukup bagimu mengambil suamiku? Sekarang pula mau mengambil lagi buah Dudaim anakku. Kata Rahel, kalau begitu biarlah ia, Yakub, tidur dengan engkau pada malam ini sebagai ganti buah Dudaim anakmu itu. Ketika Yakub pada waktu petang datang dari padang, pergilah Lea mendapatkannya sambil berkata, engkau harus singgah kepadaku malam ini, sebab memang engkau telah kusewa dengan buah Dudaim anakku. Sebab itu tidurlah Yakub dengan Lea pada malam itu. Lalu Allah mendengarkan permohonan Lea. Lea mengandung dan melahirkan anak laki-laki yang kelima bagi Yakub. Lalu kata Lea, Allah telah memberi upahku karena aku telah memberi budakku perempuan kepada suamiku. Maka ia menamai anak itu Isakar yang artinya upah. Kemudian Lea mengandung pula dan melahirkan anak laki-laki yang keenam bagi Yakub. Berkatalah Lea, Allah telah memberikan hadiah yang indah kepadaku. Sekali ini suamiku akan tinggal bersama-sama dengan aku. Karena aku telah melahirkan 6 orang anak laki-laki baginya. Maka ia menamai anak itu Zebulon. Zebulon yang artinya hadiah atau anugerah. Sesudah itu ia melahirkan seorang anak perempuan dan menamai anak itu Dina. Lalu ingatlah Allah akan Rahel. Allah mendengarkan permohonannya serta membuka kandungannya. Maka mengandunglah Rahel dan melahirkan seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, seorang anak laki-laki. Berkatalah ia, Allah telah menghapuskan aibku. Maka ia menamai anak itu Yusuf sambil berkata, mudah-mudahan Tuhan menambah seorang anak laki-laki lagi bagiku. Yusuf artinya edit, apa itu menambah, ya, menambah atau ditambahkan lagi. Dan kita tahu bahwa dari Rahel ini Yakub mendapat 2 anak. Yang pertama adalah Yusuf, yang kedua adalah Benyamin. Benyamin lahir pada masa tuanya Rahel ketika Benyamin dilahirkan. Diceritakan di sini bahwa Rahel meninggal pada waktu melahirkan Benyamin. Nah, dari kisah ini kita tahu bahwa sebelumnya Yakub lari dari Esau karena menipu Esau, ya, dengan apa itu menipu hak kesulungan, terus kemudian menipu berkat, gitu ya kan. Kemudian dia lari, tapi larinya itu diarahkan oleh mamanya Ribka, yaitu supaya Yakub lari ke rumah pamannya, yaitu Laban, kakak daripada Rahel. Mengapa diarahkan ke sana? Karena supaya Yakub mengambil istri dari keturunan ini, dari keturunannya Lea, dari suku, bukan dari suku yang sama, bukan dari suku yang lain, seperti kakaknya Esau yang membuat sakit hati, yang membuat duka bagi kedua orang tuanya. Nah, kita tahu bahwa Yakub akhirnya lari ketemu Laban, kakak daripada Rahel. Di situ akhirnya dia bekerja dan Laban memiliki 2 putri, yaitu
si Lea anak pertama dan Rahel anak kedua. Yakub bekerja pada tahun ke-7, kerja bersama dengan Laban, ia mencintai Rahel. Oleh karena itu dia minta kepada Laban supaya Laban bisa memberikan Rahel sebagai suami daripada Yakub. Maka diadakan pesta, tetapi ketika malam pertama maka yang disodorkan bukan Rahel tapi Lea. Ketika keesokan harinya Yakub sadar ketika dilihat, "Loh, kok Lea bukannya Rahel?" Maka marahlah Yakub sehingga ia menghampiri Laban. Lalu kata Laban bahwa di situ tidak biasa ya adiknya menikah dulu daripada kakaknya. Jadi ini terjadi juga di sini di beberapa tempat daerah juga demikian, bahwa kalau kakaknya belum menikah, adiknya nggak boleh mendahului, gitu ya kan? Nah, Yakub mencintai Rahel, tapi Laban memberikan Lea kakaknya. Dan Yakub minta bagaimana bisa mendapatkan Rahel. Lalu si Laban memberitahukan, "Genapi perkawinanmu, setelah itu engkau harus bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel." Jadi 14 tahun Yakub bekerja kepada Laban dan ia mendapatkan Lea dan Rahel. Yakub mencintai Rahel, tapi Yakub tidak mencintai Lea. Gitu. Ya. Nah, dari anak-anak yang dihasilkan Yakub dari perkawinan Lea dan Rahel, kita melihat Yakub tidak mencintai Lea. Tapi Lea berharap bahwa melalui anak yang dilahirkannya, Yakub bisa berubah. Ya. Terus melalui anak, kita bisa melihat keadaan hati daripada Lea sesungguhnya. Oleh karena itu, setiap nama itu memiliki arti. Yakub misalnya. Nah, saya pikir saya tanya, siapa yang memberi nama saya Yakub? Papa mama saya pada waktu itu bukan Kristen. Tapi engkong saya, kakek saya, nenek saya itu orang Kristen. Jadi dia memberikan nama Yakub. Ada yang mengatakan seorang penipu, ya kan? Tapi ada yang mengatakan bahwa Yakub sesungguhnya adalah yang memegang tumit, ya, yang memegang tumit, gitu. Jadi kenapa saya tidak tahu kenapa yang dikatakan Yakub penipu? Kalau tahu kakek saya itu artinya mungkin saya tidak diberitahu namanya, tidak diberi nama Yakub, gitu. Padahal sesungguhnya namanya adalah yang memegang tumit, gitu. Jadi dari nama kita tahu keadaan orang yang memberi nama, ya. Dari nama Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Isakar, Zebulon, kita tahu pergumulan, bagaimana pergumulan Lea. Lea tidak dicintai oleh Yakub, gitu. Tapi Lea berusaha melalui anak-anak ini yang dilahirkannya. Dia mau memberikan yang terbaik buat Yakub supaya Lea mendapatkan cinta Yakub, supaya hati Yakub berbalik kepadanya untuk mencintai dia. Karena apa? Karena Lea memberikan anak-anak, yaitu keturunan. Jadi kita melihat bahwa anak merupakan buah cinta yang sesungguhnya. Dan saya melihat ada orang yang marah kepada anaknya yang masih 2-3 tahun, menjadi sasaran kemarahan orang tua karena pertengkaran mereka. Jadi karena pertengkaran mereka, anak menjadi sasaran. Kenapa? Gara-gara anak ini, wah kawin sama bapakmu, gitu ya kan?
Coba kalau kamu nggak lahir, aku bisa cerai sama bapakmu. Tapi karena kamu dilahirkan, aku nggak bisa apa-apa. Jadi gara-gara kamu. Waduh, kemarahan istrinya ini, kemarahan mamanya istrinya ini ya, dituangkan kepada anak. Jadi anak menjadi sasaran kemarahan, kekecewaan, kepahitan orang tua. Namun sebaliknya sebetulnya anak ini kita melihat adalah buah cinta daripada kedua orang tuanya. Loh, hilang. Melalui Ruben, Simeon, Lewi, kita bisa melihat keadaan hati daripada Lea pada waktu itu. Gitu ya kan? Yakub tidak memperhatikan, Yakub tidak melihat, Yakub tidak menganggap keberadaan Lea meskipun ia menjadi istrinya. Gitu ya. Lihat dari nama-nama Ruben yang artinya memperhatikan, melihat. Simeon artinya mendengar penderitaan kesengsaraan. Lewi artinya menyatu. Jadi dia berpikir dengan anak yang dilahirkan yang ketiga ini mungkin suaminya lebih erat lagi, lebih dekat lagi. Ya, demikian juga semua yang dilahirkan dari keenam anak ini, dia masih berharap suamiku mungkin lebih sayang lebih sayang kepadaku lagi. Jadi kita bisa melihat pergumulan Lea amat sangat tekanan batinnya. Nah, Mother Teresa mengatakan demikian. Penyakit terbesar saat ini bukanlah kusta atau TBC, melainkan perasaan tidak diinginkan, tidak dicintai, tidak dianggap keberadaannya, tidak diakui apa yang diperbuatnya, tidak diperhatikan. Waduh, jadi penyakit yang terbesar bukan kusta, bukan TBC, bukan kanker, bukan tumor, bukan apapun juga. Penyakit yang terbesar adalah tidak adanya cinta. Dan dari sini kita bisa melihat bagaimana keadaan Lea pada waktu itu. Sangat menderita. Pergumulan, tekanan batin. Ya, ya kan? Dia merasa dikucilkan, makanya dia rindu, dia kepengen Yakub lebih erat lagi. Melalui anak ketiga, melalui anak kedua, melalui anak yang keenam yang dilahirkannya. Dia berpikir bahwa Yakub mencintai dia. Ya, demikian juga Rahel. Tuhan tahu, Rahel tahu bahwa Tuhan tidak memberikan anak kepada Rahel, maka diberikannya Bilha, budaknya. Dan pada waktu itu tradisinya atau kebiasaannya, kalau seorang budak itu akan menjadi milik tuannya. Nah, ini Pak Hendrik sudah menjelaskannya pada waktu 2 hari yang lalu ya. Jadi seorang budak itu adalah milik tuannya. Jadi kalau budak itu lahir di rumah tuannya, maka anak dari budak itu adalah milik kepunyaan tuannya. Dan jika budak itu keluar, maka ia tidak boleh membawa anak. Karena anak yang menjadi milik budak itu adalah anaknya dia. Jadi demikian juga apa yang dilakukan Rahel dengan memberikan Bilha, dan Bilha mengandung dan Naftali, itu dua-dua adalah milik kepunyaan Rahel. Dan ketika Lea melihat bahwa dia sudah tertutup kandungannya, maka dia pun juga sama seperti apa yang dilakukan Rahel, yaitu dia memberikan Zilpa budaknya kepada Daud supaya melahirkan anak-anak, kepada Yakub supaya melahirkan anak-anak, yaitu anak daripada Yakub dari keturunan Zilpa, yaitu Gad dan Asher.
yang artinya mujur atau beruntung, berbahagia. Ini pun merupakan pergumulan. Lea berusaha untuk mencari, mendapatkan cinta dari Yakub. Maka dia memberikan Zilpa kepada Yakub. Sampai akhirnya Rahel, Tuhan membuka kandungan Rahel, ya, dan memberikan Yusuf dan Benyamin. Dari sini kita belajar juga bahwa Tuhanlah yang membuka dan menutup kandungan seseorang. Tuhan yang punya rencana bagi orang itu kapan melahirkan, dengan siapa anak itu dilahirkan. Kalau bukan kehendak Tuhan, maka tidak bisa. Manusia berusaha sampai kapanpun tetap tidak bisa. Sampai Tuhan membuka kandungan orang itu. Dan bagi orang yang mandul pada waktu itu, mandul itu nggak baik. Makanya itu Rahel mengalami tekanan batin pada waktu dia tidak bisa memberikan keturunan kepada Yakub. Mengapa? Karena orang yang mandul pada waktu itu dianggap sebagai celaan, penderitaan, hukuman, atau salah satu kemalangan yang terbesar. Mengapa? Karena Tuhan berfirman di dalam kitab Kejadian, ya kan? Itu mengatakan beranak cuculah, bertambah banyaklah, penuhi bumi, taklukkan, berkuasalah. Gitu ya kan? Bahkan Tuhan memberkati anak keturunan. Itu. Kepada Abraham juga demikian. Kepada Ishak dan Yakub juga demikian. Bahwa Tuhan berfirman bahwa keturunannya akan banyaknya seperti bintang di langit dan pasir di lautan. Nah, malam ini saya mendapatkan bahwa gambaran Lea merupakan gambaran Allah Bapa yang memberikan anaknya supaya melalui anaknya ini manusia, melalui Kristus, supaya manusia kembali bisa melihat cinta Bapa melalui Kristus, supaya ada kehidupan. Ini yang dilakukan oleh Lea. Melalui anak yang dilahirkan, dia berusaha untuk mendapatkan perhatian dari Yakub, supaya Yakub boleh mencintai, supaya Yakub melekat, supaya Yakub menyatu, supaya Yakub melepaskan penderitaan, kesengsaraan, pergumulan, sehingga ada pujian, ucapan syukur, kegembiraan, gitu, anugerah bagi Lea yang memberikannya. Dan saya belajar dari sini, wow, apa yang dilakukan Lea ini merupakan gambaran apa yang dilakukan oleh Bapa yang memberikan Yesus sebagai anaknya kepada kita. Supaya kita ini sebagai manusia boleh memberikan hati kita yang keras seperti Yakub itu. Bisa kembali kepada Lea. Kita melihat Yesus supaya kita kembali lagi kepada Bapa. Begitu besarnya cinta Allah kepada kita, yang memberikan anaknya supaya setiap kita yang menerima itu kembali dan melihat betapa besarnya cintanya itu kepada kita. Dan yang kedua, Tuhan yang membuka dan yang menutup kandungan. Saya percaya bahwa sekarang ini tidak ada lagi penghalang untuk kita mendekat kepada Tuhan. Tidak ada lagi penghalang. Ya, Tuhan mati buat kita semuanya. Siapa aja yang datang membuka hatinya, datang kepada Tuhan, ia bisa memiliki kehidupan. Gitu. Jadi Tuhan sudah membuka kandungan sesungguhnya. Dengan arti bahwa pembatas kematian. Jadi mandul itu artinya
tertutup, mati, tertunda. Jadi apa yang selama ini hubungan kita tidak bisa dekat dengan Tuhan, Tuhan sudah membuka, ya, supaya kita semuanya bisa datang kepada Dia. Semua yang dilakukan oleh Tuhan Bapa kepada kita, semua bisa kita lihat melalui anaknya. Semua berusaha untuk memberikan dari Lea dan Bilha, dari Lea dan Rahel, kita bisa melihat upaya mereka untuk mendapatkan perhatian, untuk mendapatkan cinta daripada Yakub. Itulah yang dilakukan oleh Tuhan kepada kita dengan memberikan anaknya, supaya setiap kita yang percaya, ya, kita beroleh kehidupan. Tanpa cinta, ya, tanpa cinta kita tidak berarti apa-apa. Tanpa cinta kita bukan siapa-siapa. Gitu. Dan Mother Teresa mengatakan penyakit yang terbesar adalah orang itu tidak memiliki cinta, tidak dipedulikan, diabaikan, tidak diperhatikan, gitu, dianggap tidak ada. Bayangkan, oleh karena cinta kita ada. Saya membaca atau melihat cerita video dari Leo Tolstoy. Itu mungkin Pak Hendrik atau teman-teman di sini pernah baca, ya, pernah lihat videonya. What Men Live By. Nah, Pak Hendrik mungkin bisa itu, ya. What Men Live By. Dengan apa manusia hidup. Nah, di situ digambarkan bagaimana sebuah rangkaian cerita tentang cinta yang sesungguhnya. Manusia jika tidak ada cinta, maka tidak ada kehidupan. Jika Tuhan tidak memberikan anaknya kepada kita, maka kita bukan siapa-siapa. Dan itu merupakan malah petaka yang terbesar. Itu adalah kematian buat kita. Oleh karena itu Tuhan berusaha untuk memberikan anaknya supaya kita mendapat perhatian, supaya mendapat perhatiannya dari kita, supaya kita melekat menyatu, menerima cintanya itu, dan kita diselamatkan. Jadi melalui cerita anak-anak Yakub ini, wow, saya melihat sebuah gambaran cinta yang luar biasa daripada Allah Bapa kepada kita melalui Kristus Yesus. Jadi maukah kita membuka hati kita dan melihat Kristus dari cara pandang yang berbeda. Bahwa itu adalah usaha daripada Bapa untuk menyelamatkan kita, untuk mendapatkan cintanya dari kita, supaya melalui cinta itu kita bisa selamatkan. Kita menjadi satu bagian dari rencana keselamatan daripada Allah Bapa. Itu aja. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin dari Bapak Ibu bisa menambahkan, karena saya dari pasal 29, 30 ini berbicara mengenai love. Mengenai love, cinta. Oke. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Pak Silakan. Yakob untuk khotbahnya. Mari sebelum kita lanjut, kita minta Pak Yakob untuk berdoa dulu. Setelah itu tanya jawab. Silahkan Pak Yakob. Thank you. Bapa yang baik, sesungguhnya Engkau berbicara kepada kami lewat berbagai macam cara. Lewat kehidupan, lewat masalah, lewat hari demi hari yang kami lewati. Apa yang kami lihat, apa yang kami dengar, apa yang kami rasa, apa yang kami lakukan, apa yang kami alami, baik di dalam keluarga, di dalam pekerjaan, di jalan, semua Engkau lakukan supaya Engkau mendapatkan perhatian daripada kami, supaya kami boleh melihat betapa besar cintamu bagi kami.
supaya kami beroleh keselamatan. Mengerti betapa hebatnya cintamu itu hanya untuk kami. Bukan untuk engkau, tapi untuk kami. Maka buka mata kami bagaimana usahamu yang luar biasa ini Bapa. Melalui pemberian anakmu, Yesus Kristus, bagi kami. Berikan hati yang baru. Berikan roh yang baru. Berikan pikiran yang baru, cara pandang yang baru. Untuk kami boleh mengenal Engkau, jalan-jalanmu. Bahkan Kristus Yesus. Melalui firman-Nya yang kami baca, yang kami dengar, yang kami lihat di dalam kehidupan kami sehari-hari. Bahkan di dalam hidup kami sepanjang tahun-tahun usia kami ini. Buka mata kami untuk melihat bagaimana campur tangan-mu dalam hidup kami. Sehingga tidak ada kata lain selain daripada pujian, keagungan hanya kepadamu. Dan Kau Allah telah melepaskan kami dari pergumulan, dari penderitaan, dari kesengsaraan. Yang kami gumuli, kekosongan dalam hidup kami. Dengan mengerti dan mengenal Engkau melalui kisah yang terjadi dari tokoh-tokoh Alkitab, kami bisa melihat Kristus di dalam kisah itu, di dalam tokoh itu, yang berbicara mengenai kami. Dan kami boleh mendapatkan Engkau. Dan kami boleh mengenapi apa yang menjadi rencanamu, menjadikan kami anak-mu, hidup bersama Engkau di dalam kekekalan. Terima kasih Bapa. Kau memberkati setiap kami yang ada di Zoom ini Tuhan. Setiap malam ketika kami mendengar firman-Mu, maka hati kami diubahkan. Paradigma kami diubahkan. Pengertian, pengenalan akan Engkau boleh ditambahkan. Dan Engkau memberkati setiap pembicara. Engkau setiap mendengar, memberkati juga setiap kami yang mendengar. Sehingga setiap hari yang kami jalani melalui Zoom ini, kami boleh ditambahkan semakin hari semakin baik. Hari ini lebih baik dari hari kemarin, bahkan esok hari lebih baik dari hari ini. Terus Engkau mengerjakannya Tuhan bagi kami. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Thank you, Amin. Pak Yakob. Terima Ya, kasih. terima kasih. Ya. Oke, saya persilahkan Bapak Ibu untuk bertanya atau mau apapun juga di sesi ini. Silahkan.